Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afri Widianto dan rekan saya Alia Sophia Arianti. Pada praktikum ini kita akan melakukan praktikum pengenceran larutan HCl pekat dengan menggunakan Aquades. Pertama adalah pipet volume. Pipet volume digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Selanjutnya adalah HCl pekat, merupakan larutan yang akan kita encerkan. Kemudian ada Aquades, merupakan pelarut yang digunakan untuk mengencerkan. Selanjutnya adalah labu ukur. Labu ukur digunakan untuk mengukur volume larutan pada berbagai skala. Pipet tetes digunakan untuk mengambil bahan dalam jumlah sedikit atau tetesan. Kemudian ada corong, digunakan untuk membantu mengalirkan larutan ke dalam wadah lain. Untuk mencari volume awal yang digunakan dalam pengenceran, menggunakan rumus molaritas. M1 adalah molaritas awal, yaitu 5 molar, dikalikan dengan V1, yaitu volume awal yang akan kita cari. Kemudian M2 merupakan molaritas akhir, yaitu 0,5 dikali V2, yaitu volume akhir sebanyak 100 ml. Dari perhitungan tersebut akan dihasilkan volume awal larutan HCl pekat yang akan digunakan untuk pengenceran larutan, yaitu sebanyak 10 ml. Setiap melakukan praktikum, jangan lupa untuk menggunakan sarung tangan lateks. Selanjutnya, pasang corong pada labu ukur agar saat penuangan larutan tidak tumpah. Masukkan Aquades banyak sepertiga atau setengah dari labu ukur. Kemudian dengan menggunakan pipet volume, sesuai dengan hasil perhitungan tadi, ambil sebanyak 10 ml larutan HCl pekat. Pipet volume adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mentransfer larutan dengan presisi yang cukup akurat. Pipet volume yang kami gunakan berukuran 10 ml agar lebih mudah dalam pengambilan larutan. Tanda batas pada pipet volume mengindikasikan bahwa untuk mendapatkan volume yang presisi, larutan harus diisi hingga tepat pada tanda batas. Langkah selanjutnya adalah memindahkan larutan HCl pekat ke dalam labu ukur yang sebelumnya telah diisi Aquades. Dalam pengenceran larutan digunakan labu ukur karena labu ukur memiliki fungsi khusus untuk pengenceran larutan secara tepat dan akurat. Labu ukur memiliki ukuran yang bervariasi dari yang kecil hingga yang besar. Namun karena kita akan membuat larutan sebanyak 100 ml, maka kita menggunakan labu ukur dengan ukuran 100 ml. Selanjutnya, penambahan Aquades ke dalam labu ukur menggunakan corong agar tidak tumpah. Tambahkan Aquades hingga mencapai tanda batas. Namun, saat akan mencapai tanda batas, penuangan larutan sebaiknya dihentikan dan beralih menggunakan pipet tetes. Cara tersebut dilakukan agar larutan Aquades tidak melebihi tanda batas. Karena apabila melebihi tanda batas, maka konsentrasi larutan tidak lagi 0,5 molar, melainkan akan berubah. Kemudian, agar tidak terjadi kesalahan dalam memperhatikan meniskus atau tanda batas, mata harus sejajar dengan garis tanda batas yang terdapat pada labu ukur. Kemudian, tutup labu ukur dengan menggunakan penutup. Selanjutnya, gocok larutan hingga homogen dan merata dengan cara seperti di atas.
Cara penggojokan tersebut efektif dilakukan untuk mengurangi kesalahan atau terjatuhnya labu ukur dari genggaman tangan. Kemudian untuk contoh praktikum yang salah, saat menuangkan larutan Aquades ke dalam labu ukur tidak menggunakan corong, sehingga beresiko larutan akan tumpah dan berjajar. Lalu saat mengambil larutan HCl pekat, larutan yang diambil melebihi atau kurang dari tanda batas yang terdapat pada pipet volume. Lalu untuk kesalahan berikutnya, pada saat menuangkan larutan HCl pekat ke dalam labu ukur, larutan di dalam pipet volume masih tersisa atau tidak turun semuanya. Hal tersebut menyebabkan penggunaan larutan HCl pekat untuk pengenceran tidak pas 10 ml, melainkan berkurang. Kesalahan selanjutnya adalah ketika menuangkan larutan Aquades ke dalam labu ukur tidak presisi pada tanda batas, bisa kurang atau bahkan melebihi tanda batas. Untuk meminimalisir hal tersebut, maka digunakan pipet tetes. Kesalahan berikutnya yaitu dalam penggojokan larutan hingga homogen. Penggojokan yang salah dilakukan dengan cara di atas. Cara tersebut beresiko besar dalam terjatuhnya labu ukur dari tangan.